Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Kita memberikan kepada Tuhan yang terbaik, karena kita percaya bahwa sore hari ini ada berkat firman Tuhan yang akan dilimpahkan bagi setiap kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita berdoa, Bapa Tuhan, kami bersyukur atas segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Engkau ada selalu di dalam kami, dalam keadaan apapun. Engkau sudah menyatakan hadirat-Mu bagi kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab Allah beserta dengan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mulai ibadah sore hari dan kuasa tangan-Mu. Biarlah Tuhan, apapun yang kami kerjakan, biarlah semua boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mulai ibadah kami hanya di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hanya dengan sukacita surga itulah kita punya kekuatan dan kita mampu menghadapi badai apapun. Karena sukacita yang dari Tuhan itu membuat kita bertahan. Kita akan puji Dia, kita akan nyanyikan sukacita surga ada di dalam setiap kami. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Haleluya, haleluya. Katakan, Kau ada dalam hatiku Tuhan. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi sukacita surga. Penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku Tuhan. Ya, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Angkat tangan saudara dan berkata, haleluya. Kau ada dalam hatiku Tuhan. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga, surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya.
kareba sukacita itu sudah ada di dalam kita sore hari ini. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang benar. Haleluya. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Namun tanganmu mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau yang menjamin hidup kami Tuhan. Keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, yang tidak takut badai katakan. Menerpa di dalam hidupku. Mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau yang menjamin hidup kami Tuhan. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Sebab kuasamu Tuhan di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Namun janganmu mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan.
Haleluya. Dia Tuhan yang benar. Setiap firman-Nya ya dan amin bagi kita yang percaya. Dan kuasanya tidak berubah dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, ya Tuhanku, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan penolongku, Engkau yang selalu setia kepadaku Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupan. Sungguh ku percaya kepadamu, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, aku terlebih besar, pernah terlambat, yes Tuhan, ya Tuhan, menolong hidupku. Sungguh kuasa-Mu besar, Tuhan Yesus, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dan kami percaya kepadamu, ku percaya Kau bekerja
Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar dari kuasa apapun. Kami percaya, kami berkata-kata dengan iman, bahwa kami punya Tuhan yang punya kuasa. Allah yang menjadi perisai dan perlindungan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang mengadakan pemisahan antara kami umat-Mu dengan orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Dalam keadaan apapun kami percaya Tuhan, tidak pernah kekurangan apapun kami di dalam Tuhan Yesus. Bahkan kami berlimpah dengan anugerah dan rahmat. Sebab Tuhan yang ku sembah adalah Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Terimalah segala puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu, menjadi dupa yang harum dan menyukakan hati Tuhan. Dan sebentar Bapa, kami akan mendengarkan sebagian firman. Urapi hamba-Mu dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Bila setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, itulah isi hati-Mu Tuhan. Setiap perkataan-Mu mengandung kekuatan yang baru bagi kami. Dan memampukan kami bertahan di dalam pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai dengan kuat kuasa. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Meskipun kita masih dalam suasana yang sangat sulit hari ini atau hari-hari ini, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Sore hari ini, khotbah yang saya sampaikan judulnya adalah 3 pilar ibadah. Ibadah raya, care cell atau komunitas sel, dan ibadah keluarga. Mari kita baca dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 9. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai yang ke-9.
Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ya, saudara lihat, di dalam ayat ini dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Dan dibandingkan dengan latihan badani. Kita semua tahu apalagi hari-hari ini di mana kita sangat didorong untuk menjaga kesehatan. Pasti salah satunya kita tingkatkan olahraga atau latihan badan. Dan memang dengan kita berolahraga yang rutin, itu akan meningkatkan imunitas, kesehatan, dan itu berguna. Tetapi Tuhan memberitahu kepada kita bahwa latihan ibadah itu jauh lebih berguna. Bahkan firman Tuhan mengatakan berguna dalam segala hal. Kalau olahraga berguna untuk fisik kesehatan kita, jiwa kita. Tapi kalau ibadah itu berguna, dikatakan mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bahkan Rasul Paulus menegaskan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perkataan ini benar. Ini sudah dibuktikan ada kenyataan. Boleh dikatakan ini menjadi sebuah hukum latihan ibadah. Kalau bicara soal latihan atau kata latihan, itu artinya kita harus melakukan rutin. Terus menerus. Hari-hari ini kita terkendala dengan ibadah minggu yang biasa kita datangi. Atau sebagian jemaat kita tidak bisa yang namanya care cell atau komunitas sel. Yang biasanya berkumpul di rumah bersama-sama, menyanyi, menyembah Tuhan. Lalu bagaimana? Kalau begitu apakah kita tidak perlu beribadah? Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, maka dari itu hari ini kita akan belajar bagaimana kita harus tetap ibadah. Di dalam keluarga kita terutama dengan tujuan apa? Untuk menghadirkan Tuhan dalam keluarga. Selama ini kalau kita ibadah di gereja, kita merasakan bagaimana kita dijamah oleh Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama menyembah Tuhan. Sehingga beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan jemaat, mereka bilang, waduh Pak, saya kok kepingin ya kapan kalau di gereja nyanyi bersama, merasakan hadirat. Sekarang kami merasakan ada sesuatu yang kosong, kering. Saya yakin Tuhan itu tidak secara kebetulan membiarkan suasana seperti ini. Kenapa? Supaya setiap kita juga tetap bisa menghadirkan Tuhan dan salah satunya adalah di dalam keluarga. Mari di dalam keluarga kita bawa keluarga kita supaya juga di dalam rumah kita, keluarga kita bisa merasakan Tuhan nyata. Kita harus akui dengan adanya pandemik COVID-19 ini, ibadah raya, care cell, atau komunitas sel yang
selama ini menjadi pilar gereja kita, di mana setiap kita tiap minggu pasti, lalu juga Kersel sebagian besar, itu berjalan tidak normal. Yang banyak dilakukan saat ini, saya merasa kita hanya sekedar menonton ibadah online di rumah. Buka TV, tab kita atau mungkin HP kita minimal. Tapi kita hanya nonton, mendengar, memperhatikan. Mari kita tetap berlatih ibadah. Setiap kita harus tetap ibadah untuk menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita. Justru saya merasa ini adalah momentum. Pada waktu saya berdoa, ada beberapa kata kunci yang muncul dalam doa saya. Salah satunya adalah keluarga. Keluarga, keluarga. Coba kita baca dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini siapa yang dimaksud? Kalau dikatakan 2 atau 3 orang berkumpul, tentu bisa dikatakan keluarga, suami, istri, dan mungkin 1 anak. Pada waktu anak-anak Tuhan berkumpul, walaupun cuma 2 atau 3, Tuhan hadir. Saya berdoa, saya berharap kiranya Tuhan menjamah setiap keluarga-keluarga melalui kesempatan di mana kita kosong untuk beribadah di gereja, Kersel, komunitas. Kita justru bangun pilar yang Tuhan juga kehendaki untuk kita sama-sama bangun hari-hari ini, yaitu keluarga yang beribadah. Mungkin kita berkata, apa bedanya Pak menonton dan beribadah? Apakah kalau menonton itu tidak bisa diberkati? Ya, saya katakan bisa. Karena waktu kita menonton, kita memperhatikan, seperti misalnya khotbah hari ini, saya berkhotbah, Anda di rumah, Anda dengarkan, Anda perhatikan, diberkati, ya. Tapi itu bukan ibadah. Ibadah yang benar harus memiliki yang saya sebut unsur 3P. P yang pertama adalah penyembahan. P yang kedua persekutuan. Dan P yang ketiga adalah pembinaan. 3P, saya harap mudah diingat. Apa itu ibadah? 3P. Penyembahan, persekutuan, pembinaan. Kita akan eksposisi dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Tapi nanti kita akan baca per ayat yang kita ekspos atau kita jelaskan. Yang pertama, saudara, sebuah ibadah yang benar itu harus ada yang namanya penyembahan, worship. Mengapa penyembahan itu harus ada dalam setiap ibadah? Di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat, tolong dibacakan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengarlah hai orang Israel. Dan kata dengar dikatakan shema. Ini menjadi pengakuan iman yang tiap kali disebut shema orang Israel. Pengakuan iman yang harus diingat
dikatakan Tuhan itu Allah kita. Artinya apa? Tuhan, Yahweh itu Allah kita. Yaitu sesembahan. Jadi ibadah itu harus ada penyembahan. Dan dikatakan Tuhan itu Esa. Di dalam bahasa Ibrani, kata Esa itu disebut Ehad, yang berarti satu. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya, kalau Tuhan itu Esa atau satu-satunya Allah yang harus disembah, artinya Allah itu harus menjadi pusat kehidupan kita. Dengan adanya COVID-19 ini yang menjadi pandemi, semua yang tadinya begitu sibuk dengan berbagai macam hal, sekarang semua turun, bahkan tidak ada. Memang terjadi kegagapan atau terjadi kebingungan, keanehan. Tapi sebenarnya Tuhan melalui kesempatan hari-hari ini mengajar bahwa yang lain itu tidak bisa diandalkan. Melalui kesempatan ini, masa-masa yang sulit ini kita diingatkan sebagai umatnya, sebagai bangsa-bangsa bahkan di seluruh dunia, bahwa seharusnya yang menjadi pusat hidup kita itu hanya satu, Tuhan. Kita punya keluarga, kita punya pekerjaan, kita punya pelayanan, kita punya kuliah atau sekolah, gereja, semua. Selama ini telah banyak dijadikan hal-hal utama. Tapi mari kita mau coba kembali kepada penyembahan yang benar. Jadikan Tuhan itu pusat. Kalau kita berkeluarga, libatkan Tuhan. Kerja, libatkan Tuhan. Pelayanan, sekolah, kuliah, jadikan Tuhan yang nomor satu. Kalau Tuhan itu Esa, kalau Tuhan itu adalah Ehad satu, artinya apa? Dia adalah Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Bangsa Israel sangat ditegaskan kalau kita baca, nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 5 tentang 10 hukum Taurat. Hal yang pertama Tuhan bilang, jangan ada padamu Allah lain. Coba kita lihat dengan pekerjaan yang sekarang mulai menurun, bahkan banyak yang tidak bisa jalan. Selama ini, apa yang dilakukan orang sebelum COVID? Kata kuncinya adalah sibuk. Kerja. Sampai beberapa portal media memberitakan bagaimana sekarang dunia atau bumi kita menjadi lebih baik. Tidak ada polusi. Jakarta, kota yang begitu polusinya luar biasa sekarang, cerah. Kenapa? Karena pekerjaan mulai menurun. Bahkan ini juga terjadi dengan gereja, orang-orang percaya. Selama ini kita sudah mungkin mulai bergeser. Dari hari menyembah Tuhan, Allah satu-satunya, kita punya Allah yang lain. Bukankah ini yang Tuhan juga katakan, kamu tidak bisa menyembah kepada dua hal, Allah atau Mammon. Mari kita
mau membangun ibadah yang benar dengan cara jadikan Tuhan sebagai pribadi yang satu-satunya kita sembah. Dan kalau kita mempelajari dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24, coba tolong dibacakan Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh dan barang siapanya menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita menyembah Allah itu dengan roh dan kebenaran. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya, yang pertama, kalau kita baca dalam Yohanes 4, konteksnya waktu itu, Tuhan Yesus kan memberitahu kepada perempuan Samaria yang dia temui. Tuhan berkata, kamu berkata, aku menyembah di gunung A. Orang Yehuda atau Yahudi menyembah di Yerusalem. Tuhan Yesus berkata, sekarang sudah tidak lagi. Sekarang sudah datang. Karena Allah itu roh, maka penyembah-penyembah yang benar itu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya, kalau kita menyembah Tuhan, kita bisa menyembah di mana dan kapan saja. Jadi jangan merasa, aduh, ya memang selama ini bahkan seumur saya yang sudah 58 tahun ini belum pernah terjadi seperti ini. Di mana tidak pernah atau tidak datang ke gereja untuk beribadah. Jadi buat saya sendiri secara pribadi, saya akui merasa seperti ada kegambangan, aneh gitu. Karena tiap minggu harus ke gereja, tiap Senin ada kersel, itu sudah menjadi hidup kita. Tapi sekarang semua tidak ada. Lalu bagaimana? Pray juga ibadahnya. Tidak. Kita harus tetap beribadah. Kita bersyukur. Kita kalau beribadah kepada Tuhan tidak harus pergi ke Yerusalem. Atau mungkin harus pergi ke tempat yang lain. Atau waktunya juga harus jam sekian, hari sekian. Tidak. Kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya kita di mana saja, kapan saja. Nah sekarang saudara, sesuai dengan anjuran presiden kita, pemerintah, kita kerja di rumah, belajar di rumah, dan mungkin Tuhan pakai juga presiden kita. Karena beliau berkata ibadah di rumah. Waktu kita dengar itu mungkin kita agak janggal. Saya akui secara pribadi waktu presiden kita berkata ibadah di rumah. Ini pikiran saya waktu itu. Presiden saya ini tidak ngerti teologi ibadah. Kenapa? Kita harus akui selama puluhan bahkan ratusan tahun. Saya membaca berita tentang gereja-gereja di Korea, mereka juga berkata, bahkan waktu perang Korea pun, mereka tetap beribadah. Jadi ada semacam kekosongan. Tapi kita harus pakai. Saya yakin ini momentum di mana setiap kita membangun pilar yang ketiga untuk kita beribadah, yaitu apa? Keluarga. Di rumah, mari kita bangun penyembahan kita kepada Tuhan. Dan kalau bicara soal roh dan kebenaran, itu artinya apa?
ibadah itu harus dimulai dari manusia dalam kita. Roh kita, hati kita. Dan kebenaran, siapa kebenaran? Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi siapa yang layak memperkenan dalam ibadah penyembahan kepada Tuhan adalah orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus. Waktu seorang sudah hidup di dalam Kristus, dia layak beribadah kepada Tuhan. Menyembah, dan penyembahan itu harus dimulai dari dalam. Banyak ibadah dilakukan kelihatan di luar saja. Angkat tangan kah, atau mungkin yang lainnya. Makanya Tuhan mengajar dan menegur bangsa Israel karena apa? Karena mereka beribadah tapi hanya sifatnya ritual saja. Hatinya jauh. Mari kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di rumah, Bapak Ibu, saudara-saudara tidak dilihat. Tapi Tuhan tahu, waktu kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan, kita ajak istri, anak-anak untuk sama-sama menyembah dari hati kepada Tuhan. Yang kedua, ibadah itu harus ada persekutuan. Ada persekutuan. Melalui ibadah, kita itu sedang membangun persekutuan. Yang pertama dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Dan yang kedua dengan sesama. Sekali lagi, kalau biasanya di gereja, kita bisa saling menguatkan. Karena ada bersama-sama. Care cell, atau mungkin komunitas sel, kita juga bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Kita saling memperhatikan. Nah sekarang, kalau keluarga sudah, mari kita tingkatkan. Dan kalau yang belum, ini momentum kita pakai. Di mana kita bangun ibadah, kita bersekutu dengan Tuhan dan keluarga. Dasar persekutuan yang benar itu adalah kasih. Dalam bahasa Ibrani disebut ahab. Dalam terjemahan bahasa Yunani kalau saya baca juga disebut agape. Kasihlah yang membuat persekutuan kita menjadi kokoh. Dalam Ulangan 6 ayat 5 sampai 6, tolong dibacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Kasihilah Tuhan Allah. Kalau kita bilang mengasihi Tuhan, tapi kita tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, kira-kira kita mengasihi Tuhan tidak? Karena Tuhan bilang kamu harus mengasihi dengan segenap, dikata hati, jiwa, kekuatan. Artinya apa? Tubuh, roh, dan jiwa. Jadi kalau kita bilang saya mengasihi Tuhan, tapi tidak pernah berdoa, ketemu dengan kekasih kita, itu kan bohong. Di dalam Matius 22 nanti saudara baca di rumah, Tuhan Yesus menambahkan hukum yang utama atau terutama itu adalah kasihi Tuhan Allah. Lalu dilanjutkan dengan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri.
Dan memang saudara-saudara, kalau bicara soal persekutuan, tapi tidak saling mengasihi, maka persekutuan kita itu baik dengan Tuhan maupun sesama itu pasti rapuh. Beberapa portal media hari-hari ini memberitakan sebuah kenyataan yang cukup aneh. Kenapa? Orang kan harusnya kumpul di rumah lebih banyak, lebih baik. Tapi yang terjadi sekarang, beberapa berita menyebutkan yang pertama, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga meningkat, justru banyak orang kumpul di rumah. Yang kedua, bahkan perceraian. Pada waktu terjadi lockdown di Wuhan, lalu saya tidak tahu tapi ada satu portal media menyebutkan perceraian gara-gara lockdown justru meningkat. Harusnya kumpul lebih baik tapi ternyata tidak. Memang harus diakui saudara-saudara dengan adanya kita banyak di rumah, gelundang-gelundung di rumah dan tidak banyak melakukan kegiatan kerja. Itu menimbulkan kerumitan tersendiri. Anak-anak misalnya biasanya sekolah, orang tua kerja, sekarang harus ngurusi anak belajar. Mungkin anak-anak juga stres, dapat tugas dari guru, buat PR, teriak-teriak, sumpek malahan. Ditambah lagi nggak kerja identik dengan tidak dapat penghasilan. Tapi sebenarnya pada waktu mau keluarga itu punya kasih, keadaan seperti ini harusnya membuat menjadi lebih bersatu. Sehingga menurut saya, kenapa justru lebih banyak KDRT, perceraian justru meningkat di dalam keluarga gara-gara lockdown atau stay di rumah ini. Karena pasti terutama suami istri dan mungkin juga anak selama ini tidak punya kasih. Ada problem, ada masalah yang dibiarkan. Nah kalau biasanya masing-masing sibuk, kumpulnya kan cuma sebentar. Yang suami kerja, pulang sore, bahkan kadang-kadang malam, pulang sampai capek di rumah. Sehingga mungkin dia ada hati yang tidak suka itu, bisa dikatakan enggak apa-apalah. Orang Tionghoa bilang jinjailah. Istri juga sama, sekarang kan istri-istri juga kerja. Biasanya datang sore, ngomong sebentar, ya sudah kalau pun tidak cocok ya dibiarkan. Sekarang 12 jam, 24 jam kumpul. Anak-anak juga sama. Terlihat sebenarnya bahwa keluarga itu tidak kuat di dalam kasih. Justru ini momentum bangun persekutuan, ibadah. Seorang yang bernama Dr. Pitirin Sorokin, dia dekan Fakultas Sosiologi Universitas Harvard, menemukan bahwa keharmonisan keluarga itu berhubungan erat dengan ibadah keluarga. Ini hasil penelitian. Jadi Dr. Pitirin dia meneliti apa sih pengaruh ibadah keluarga dengan keharmonisan. Ternyata hasilnya ini, keluarga yang setiap hari mengadakan kebaktian doa atau ibadah, itu persentase perceraiannya terjadi hanya 15 dibandingkan 1000.
Jadi ibadah keluarga yang sukses itu memberi sumbangsi yang besar terhadap pembinaan hubungan keluarga, suami istri dan juga kerohanian anak. Karena waktu kita beribadah, kita bersekutu, kita berdoa bersama. Sebelum ibadah atau sebelum kita berdoa, mungkin orang tua bisa terbuka, sharing ada masalah apa, beban apa. Istri bisa mendengar, anak-anak bisa mendengar. Dan yang ketiga, ibadah itu harus ada unsur pembinaan. Pembinaan. Coba tolong dibacakan Ulangan 6 ayat 7 sampai 9. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ibadah keluarga harus berpusat pada firman Tuhan. Harus berpusat pada firman. Makanya Tuhan memberikan ajaran ini kepada umatnya bangsa Israel. Dan harus ini menjadi juga pola bagi kita. Harus berpusat pada firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita baca tadi, dan ini metode yang sangat luar biasa. Dikatakan kamu harus mengajarkannya berulang-ulang. Di sini, waktu bangun, waktu mau tidur, waktu pergi, ulang-ulang. Bahasa Ibrani disebut syanan, yang berarti berulang atau mempertajam. Seperti diasah, terus kalau digosok terus atau diasah terus, semakin tajam, semakin betul-betul bagus, luar biasa. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Manusia itu kodratnya adalah dosa. Makanya hal yang buruk itu enggak perlu diajar. Saya belum pernah mendengar ada mata kuliah bagaimana caranya korupsi yang efektif. Belum pernah. Waktu SD kita tidak pernah diajar bagaimana caranya mencuri ayam. Enggak pernah kan? Tapi coba. Bahkan ada pepatah, sepandai-pandainya polisi, lebih pandai malingnya. Kenapa? Karena natur kita itu dosa. Tapi coba kalau untuk hal yang baik, anak diajar baca Alkitab. Wah, harus diulang-ulang. Saya ingat waktu anak saya masih kecil, salah satunya saya suruh mereka baca Alkitab. Kadang-kadang macam-macam alasannya. Sudah ditanya mau tidur, sudah baca? Belum Pak, capek. Besok ya tak tambah. Oke. Besok lagi ditanya, sudah baca? Ada PR banyak, besok lagi ya. Ada aja macam-macam. Tapi apakah kita putus asa? Ya terus. Makanya dalam Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah anak-anak atau waktu masa muda. Bahasa aslinya seperti pengertiannya, sejak masih kecil.
Jadi sebaiknya ibadah keluarga itu dimulai justru waktu anak-anak masih kecil. Dan tadi dikatakan juga, ikatkan, kemudian tempelkan. Artinya apa? Artinya harus memang ada kreativitas. Bapak Ibu, kalau kita mengadakan ibadah keluarga, kita memang harus menemukan cara yang tepat. Paling tidak bisa menjadi pertimbangan itu 3. Yang pertama, waktu yang tepat. Ya, kita diskusikan kalau mau ibadah keluarga. Apakah yang paling cocok malam sebelum tidur, sore, atau sekarang mungkin karena banyak kosong, pagi. Diskusikan. Lalu tempat juga perlu dipertimbangkan. Supaya ada suasana lebih baik. Dan juga bahan. Kalau anak-anak kita masih kecil-kecil, ya janganlah khotbah hari ini misalnya dipakai jadi tema untuk renungan. Ya perlu kita sebagai orang tua sedikit turun, lalu cerita Alkitab. Nambah kita juga ada live atau streaming. Bisa coba itu juga bisa dilihat, kemudian itu dipakai menjadi semacam bagaimana anak-anak sudah dengar, tahu enggak, kemudian dijelaskan. Kalau anak-anak sudah lebih dewasa, remaja bisa bersifat diskusi, bahkan kadang-kadang bisa gantian. Anak kita tugaskan, ayo hari ini kamu renungan. Kan sekalian bisa ada semacam latihan. Tangkap setiap kesempatan untuk mendidik anak-anak kita sebelum dunia mengambil alih hidup mereka. Sekarang sejak mereka kecil, balita, sudah dimasuki oleh dunia melalui gadget, HP, tab, komputer. Anak-anak kita itu anak-anak digital. Sudah sangat fasih. Bayangkan saudara, kalau kita enggak isi mereka dengan firman, dengan kebenaran-kebenaran Tuhan, generasi yang akan datang akan jadi apa? Ada satu keluarga, saya baca kesaksian ini dari Solusi. Keluarga ini menerapkan ibadah keluarga dan Tuhan berkati dengan cara yang luar biasa. Dimulainya memang pada waktu keluarga ini ada masalah. Gara-garanya sang suami gagal dari menjadi caleg sebuah pemilihan DPRD. Karena jadi caleg itu juga rupanya perlu banyak modal. Dia pinjam sana, pinjam sini dengan harapan dia bisa selesai nanti jadi, ya bisa dibayar. Ternyata dia gagal. Nah, gara-gara itu pekerjaan si bapak ini kacau. Akhirnya dia begitu frustasi, dia kecewa. Di tengah-tengah frustasi dia mulai mabuk-mabukan. Kemudian bahkan akhirnya dia punya will lain. Sehingga keluarga ini menjadi kacau. Istri depresi, stres, di samping ekonomi kacau. Suaminya juga pulang tidak rutin. Kalau pulang marah-marah, pukul istri. Kadang-kadang anak-anak juga dipukul. Nah di tengah-tengah ini si ibu ini waktu dia menangkap tentang doa atau ibadah keluarga, dia mulai lakukan. Memang memulainya tidak mudah. Tapi kebetulan dia punya anak 2, waktu itu anak-anak masih kecil-kecil.
diajak. Tiap malam anaknya dipanggil, lalu mereka diajarkan anak ini, ayo kita berdoa. Mereka mendoakan ayahnya, bahkan sampai pada satu saat mereka berpuasa bersama, si ibu dan anak-anak. Mereka rutin ibadah keluarga, doa, baca Alkitab. Akhirnya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan jawab doa dari keluarga ini. Sang suami entah bagaimana dia bertobat. Dia tidak lagi main dengan wanita yang tidak benar. Lalu yang lebih luar biasa, sang suami ikut juga ibadah keluarga. Tadinya gak mau. Tadinya yang memimpin istrinya, sekarang suaminya juga mulai ikut. Dan sejak itu keluarga ini mulai bersatu. Ada kasih Tuhan, dan Tuhan bekerja lebih lagi. Mulai suaminya dapat pekerjaan. Walaupun cuman kontraktor kecil-kecilan waktu itu. Tapi Tuhan berkati. Lalu suaminya yang biasanya gak pernah ke gereja, sudah berapa lama, sekarang datang ke gereja. Mereka sama-sama beribadah. Dan anak-anak akhirnya bertumbuh dalam firman Tuhan karena sudah terbiasa dengan ibadah keluarga. Dan bahkan akhirnya mereka menjadi keluarga yang luar biasa. Kokoh dalam iman, disertai dan diberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya berdoa kiranya setiap kita diingatkan hari ini. Mari, bagi yang belum membangun ibadah keluarga, mulai yang sudah kita jaga dan kita tingkatkan. Mungkin kita berkata, gimana ya Pak caranya saya mulai? Saya beri semacam contoh, tidak harus jadi pedoman. Kalau saudara mau bangun ibadah keluarga, ini bisa dijadikan pola walaupun tidak harus yang saya sebut langkah 5M. Yang pertama, M pertama, mulai dengan doa. Yang kedua, menyanyi dan menyembah Tuhan. Ya sebisanya, sesuai situasi. Lalu yang ketiga, M, merenungkan firman. Bisa dari ayah, ibu, bahannya juga tadi, bisa macam-macam, atau khotbah hari ini yang Bapak Ibu dengar, diskusikan kalau biasanya di Kersel, kalau anak-anak sudah dewasa, bisa dipakai, apa yang jelas, kurang jelas, kemudian mulai. Kemudian M yang keempat, membagi beban dan berkat. Setiap kita kan punya masalah. Ayah sharing, punya persoalan apa, ibu, anak-anak, lalu kita mulai. Dan M yang kelima, mendoakan satu sama lain. Mari kita bangun ibadah keluarga kita. Tuhan memberkati. Kita akan nyanyikan nyanyian Agnus Dei. Haleluya. Haleluya. For the Lord Almighty reigns. Haleluya. Haleluya. For the Lord Almighty reigns. Haleluya. Holy
Worthy is the Lamb. Mari saudara-saudara yang di rumah, kita mau berdiri bersama-sama, kita sembah Tuhan Allah kita. Oh haleluya Tuhan. Engkau Tuhan satu-satunya. Oh Allah yang maha kuasa. Biar setiap umat-Mu menyembah. Oh haleluya. Oh haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Saudara di rumah, sembah Tuhan. Haleluya. What is the Lamb? Oh, What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? sembah Engkau. Are you Lord God Almighty? Engkau Allah yang kudus. What is the Lamb? Haleluya. What is the Lamb? Holy, are you Lord God Almighty? What is the Lamb? Oh haleluya. What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Kita sembah Tuhan. Orala basekerere Bapa. Saudara yang di rumah, berikan penyembahanmu yang terbaik kepada Tuhan. Orabala basekerere. Kedala basekarala basakarala basekarala.
Tuhan, biar kami mulai membangun, menegakkan, dan mempertahankan ibadah keluarga. Ya, setiap kami mulai, karena Engkau menghendaki setiap kami harus selalu beribadah. Ya Tuhan. Menghadirkan Tuhan Yes. dalam setiap keluarga. Amin. Kau berkati Tuhan kami semua keluarga-keluarga. Di tengah keanehan hidup saat ini, kami harus berkumpul dengan rasa terpaksa. Tapi biarlah ini menjadi momentum bagi kami keluarga-keluarga umat untuk memperkuat, memperkokoh bangunan ibadah keluarga kami. Supaya Engkau hadir tiap kali Tuhan dalam keluarga kami. Memberkati keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati pemerintah kami hari-hari ini. Beri mereka hikmat kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah ini. Juga para medis, tenaga medis yang bekerja, Kau juga berkati Tuhan. Beri kekuatan. Kau berkati bangsa kami Indonesia. Di tengah-tengah situasi seperti ini, biar mereka melihat kasih dan kemuliaan. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa. Terima kasih. Dan saudara-saudara yang di rumah, angkat tanganmu, kita akan menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua. Sejak sore hari ini, malam ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Amin. Haleluya. Amin. Mari ikuti ibadah pendalaman Alkitab online yang diadakan setiap Jumat jam 5:30 sore di channel YouTube @GPTKO Semarang. Melalui gerakan GBT Kristus Alpha Omega peduli COVID-19, gereja membuka kesempatan bagi kita semua, jemaat Tuhan, untuk berdonasi dalam bentuk dana dan barang. Jemaat Tuhan dapat mentransfer ke rekening gereja dengan memberikan 3 kode digit akhir 999 atau dengan berita GBT KAO donasi COVID. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi Bapak Agus Kurniawan. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan bagi Tuhan, dapat menyalurkan lewat rekening gereja atau dapat melalui aplikasi yang tergabung dalam QRIS dengan men-scan QR di bawah ini. Minggu ketiga ini kita diberi kesempatan untuk berinvestasi bagi pembangunan. Bapak Ibu dapat menyalurkan lewat rekening gereja atau melalui aplikasi yang tersedia. Bagi jemaat yang terkendala penyaluran kolekte atau persembahan lainnya lewat transfer, gereja menyediakan kotak persembahan atau Bapak Ibu dapat menghubungi gembala wilayah atau wakil gembala wilayah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Nambah
Kids, ikuti ibadah online ya setiap hari Minggu jam 10 pagi di channel YouTube Nambah Kids Church atau di IGTV @nambahkc atau di Facebook Nambah Kids New. Oke, untuk info lebih lanjut hubungi nomor WA 0821 3807 5254. God bless you.